Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhlis SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Demokrasi dan HAM. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Lutfia Zahro dengan NIM 2305116058. Pada pertemuan ini saya akan mempresentasikan mengenai peristiwa Rumah Gedong dan Posatis Aceh 1989. Sesuai dengan judulnya, peristiwa tersebut terjadi di Aceh, tepatnya pada tahun 1989 sampai 1998. Ada 5 pokok pembahasan yang ingin saya bahas, yaitu yang pertama ada latar belakang peristiwa Rumah Gedong dan Posatis, yang kedua ada kronologinya, yang ketiga ada korban penyiksaan dari peristiwa tersebut, yang keempat ada bentuk pelanggaran HAM berat, lalu yang terakhir ada yang kelima perkembangan dan penyelesaian tantangan kasus tersebut. Nah, jadi apa latar belakang dari peristiwa Rumah Gedong dan Posatis di Aceh pada tahun 1989? Latar belakang peristiwa Rumah Gedong dan Posatis 1989 itu terjadi karena konflik berkelanjutan antara pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka atau biasa disingkat dengan GAM. Nah, GAM sendiri berdiri karena kekecewaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pada saat itu. Faktor penyebabnya yaitu faktor ekonomi, faktor politik. Selain itu faktor sejarah dan budaya juga mempengaruhi. Karena sebelum Indonesia merdeka, Aceh ini dulunya terkenal sebagai wilayah yang merdeka dan berdaulat. Kekecewaan masyarakat Aceh ini semakin mendalam ketika pemerintah tidak menepati janjinya untuk memberikan daerah istimewa yang berotonomi pendidikan dan juga agama. Nah, tidak hanya itu, walaupun Aceh ini menyumbangkan sumber daya alamnya berupa minyak dan gas kepada pendapatan negara Indonesia, namun infrastruktur kota Aceh ini masih sangat tertinggal jauh. Nah, inilah yang menyebabkan dukungan terhadap terbentuknya Gerakan Aceh Merdeka. Nah, tadi kan faktor utama yang melatar belakanginya itu konflik antara pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka. Nah, pada tahun 1989, Aceh ditetapkan sebagai daerah operasi militer atau DOM, yang berarti militer dapat melakukan tindakan untuk menumpas gerakan separatis. Dalam pelaksanaan daerah operasi militer tersebut, pemerintah melalui Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memutus operasi Jaring Merah atau JAMER dengan mengutus 011 atau Lila Wangsa sebagai komando lapangan. Nah, operasi tersebut dilakukan salah satunya dengan cara mendirikan posatis atau persatuan taktis dan strategis di berbagai wilayah Aceh. Nah, tujuannya itu untuk jadi pusat interogasi dan pengawasan terhadap warga yang diduga terlibat dengan Gerakan Aceh Merdeka atau yang memiliki hubungan dengan Gerakan Aceh Merdeka. Nah, Rumah Gedong merupakan salah satu posatis yang paling banyak memakan korban. Rumah Gedong ini terletak di Bilik Aron, Kecamatan Gelumpang 3, Kabupaten Pidi. Selain Rumah Gedong, posatis lainnya yaitu ada Jim Gampong Ujung Lebat, Tangse, terus ada Kota Bakti, ada Pintu Satu Tiro, Ulegle, Trenggading, Padang Tiji, Lamlo, Pulau Kawa, dan Meyunasah Beuracan. Rumah Gedong pada awalnya milik bangsawan Aceh yang didirikan pada tahun 1818 oleh Ampon Raja Lam Kuta. Nah, Rumah Gedong menjadi saksi terhadap perlawanan Belanda pada saat itu. Pada tahun 1990, aparat keamanan telah mengambil alih Rumah Gedong. Namun pada tahun 1995 baru diresmikan menjadi posatis. Nah, selama masa daerah operasi militer tersebut, masyarakat Aceh mengalami ketakutan karena tidak hanya warga yang terlibat dengan Gerakan Aceh Merdeka, namun warga sipil yang tidak terlibat ini juga terkena imbasnya. Karena aparat keamanan ini dalam menginterogasi melakukan beberapa tindakan fisik maupun non fisik berupa memukul, terus tuh menyetrum, pemerkosaan,
penghilangan secara paksa, dan hal tidak manusiawi lainnya. Nah, setelah mendapat tekanan dari organisasi hak asasi manusia dan juga warga sipil pada tanggal 7 Agustus 1998, akhirnya pencabutan DOM resmi dihapus, dan pada tahun tersebut rumah gedung dibakar oleh massa sebagai bentuk perlawanan. Nah, dari hal tersebut dapat dibuktikan bahwa peristiwa rumah gedung dan Posatis termasuk pelanggaran HAM berat di Indonesia. Selanjutnya ada kronologi. Nah, konflik yang melatar belakangi peristiwa rumah gedung dan Posatis bermula pada tanggal 4 Desember 1976 ketika Hasan Tiro memproklamasikan kemerdekaan Aceh dari Indonesia dan mendapat dukungan dari masyarakat sekitar. Pada Juli 1989, pemerintah Indonesia menetapkan Aceh sebagai daerah operasi militer atau DOM yang diikuti dengan pelaksanaan operasi Jaring Merah atau Jamar. Pada tahun 1990, menjadikan Korem 011 atau Lila Wangsa sebagai komando lapangannya. Nah, Posatis ini dibentuk di setiap kecamatan yang terbagi ke dalam 4 sektor, yaitu sektor A di Pidi, lalu sektor B ini di Aceh Utara, sektor C di Aceh Timur, dan sektor D ini di Aceh Tengah. Nah, di wilayah Pidi sendiri, Posatis A Tidar 00 berkantor di Asrama TNI di Kota Bakti atau Lamelo. Nah, Tidar 01 di Gempang, Tidar 02 ini di Bandar Baru, Tidar 03 di Tiro, dan Tidar 04 ini di Gelumpang 3 atau di Rumah Gedong. Nah, Rumah Gedong awalnya ini adalah rumah milik Ule Balang yang diwariskan kepada cucunya almarhum T.A. Rahman Ahmad yang bekerja di PTP 9 Sumatera Utara. Nah, pada tahun 1998, Posatis ini dipimpin oleh Letu Sutarman dari April sampai Agustus 1998 yang menggantikan Leta Umar yang hanya bertugas 10 hari. Nah, menurut kesaksian korban ini, komandan yang paling kejam adalah Letu Partono. Selama masa kepemimpinan 3 komandan tersebut, wakil mereka adalah Sasmito. Dalam operasi militer di sana, aparat sering didampingi oleh anggota tenaga pembantu operasi atau biasanya disingkat dengan TPO, yang biasanya di Aceh itu dikenal sebagai cuak. Nah, salah satu cuaknya yaitu Ismail alias Raja, seorang warga Titeu Kemala yang dikenal sangat sadis karena ia pernah memukul ayahnya sendiri dan juga menggantung anak berusia 7 tahun agar ibunya ini mau memberikan informasi terkait suaminya yang menjadi anggota gerakan Aceh Merdeka. Nah, setelah aparat keamanan ditarik dari tempat tersebut, para anggota TPO melarikan diri dari kampung halaman mereka. Nah, operasi militer ini berlangsung selama hampir 1 dekade. Hingga pada akhirnya Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Jenderal Wiranto mencabut status DOM pada tanggal 7 Agustus 1998. Nah, pada tanggal 12 Agustus 1998, rumah gedung ini dibakar oleh massa sebagai bentuk perlawanan terhadap kekejaman yang terjadi di tempat tersebut. Nah, kemudian pada tanggal 19 sampai 21 Juni 2023, pemerintah ini merobohkan sisa-sisa bangunan rumah gedung menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo yang menuai kritik karena dianggap sebagai upaya penghapusan jejak sejarah pelanggaran HAM di lokasi tersebut. Nah, perubahan besar baru terjadi setelah bencana tsunami yang melanda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Tragedi kemanusiaan ini membuka jalan perundingan damai antara pemerintah dengan gerakan Aceh Merdeka. Nah, hasilnya pada tanggal 15 Agustus 2005, kedua pihak menandatangani Memorandum of Understanding atau MO Helsinki yang mengakhiri konflik bersenjata dan memberikan Aceh status otonomi khusus. Nah, lalu dibentuklah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh atau KKRA yang dibentuk berdasarkan Kanun Nomor 17 Tahun 2013 untuk memberikan perlindungan, reparasi, dan rekomendasi tindak lanjut bagi para korban. Namun hingga
Kini implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai macam tantangan, sehingga keadilan yang dinanti oleh korban ini masih jauh dari harapan. Nah, dari peristiwa tersebut terdapat korban penyiksaan peristiwa rumah gedung dan posatis. Nah, pada bagian ini saya akan membahas mengenai jumlah korban, terus ada metode penyiksaannya, dan kesaksian para korban. Nah, yang pertama jumlah korban. Nah, menurut laporan barisan.co, tim pencari fakta Komnas HAM yang dipimpin oleh Otto Nur Abdullah pada tahun 2013 mengeluarkan hasil penyelidikannya berupa temuan utamanya yaitu kasus rumah gedung terdapat 3.504 kasus korban dari akibat operasi militer yang terjadi. Dari jumlah tersebut tercatat 168 kasus orang hilang, 378 kasus kematian, dan 14 kasus pemerkosaan. 193 korban mengalami cacat serius, 210 korban mengalami cacat sedang, 359 korban mengalami cacat ringan, 173 kasus trauma stres, serta 128 kasus yang melibatkan janda sebagai korban. Nah, metode penyiksaannya yang dilakukan aparat keamanan ini berupa Komnas HAM mencatat bahwa aparat melakukan penangkapan atau penculikan terhadap warga yang dituduh sebagai keluarga anggota atau simpatisan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Nah, perempuan yang ditangkap ini seringkali dijadikan sandera agar pihak yang dikehendaki aparat seperti suami, anak, saudara, atau ayahnya ini dituduh terlibat dengan Gerakan Aceh Merdeka untuk menyerahkan diri. Nah, perempuan menjadi korban dari situasi konflik itu sendiri. Perempuan juga ini mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, terus ditelanjangi di depan umum, dicambuk, disetrum, ditembak, dipaksa melayani tentara di depan anak-anak mereka. Nah, penyiksaan yang berkepanjangan ini menyebabkan banyak korban mengalami luka fisik serius, cacat permanen, serta trauma psikologis. Nah, menurut laporan, setiap kali penyiksaan dilakukan, musik dengan volume keras ini diputar untuk menutupi suara jeritan para korban. Metode penyiksaan yang diterapkan tersebut intinya adalah keseluruhannya itu mencakup pemukulan dengan balok kayu, terus tuh penyetruman, penggantungan kepalanya di bawah, dan perendaman di dalam septic tank. Nah, beberapa korban bahkan dipaksa menjalani siksaan dalam kondisi telanjang sebagai bentuk penghinaan dan tekanan psikologis. Lalu yang ketiga ada kesaksian korban. Nah, di sini saya akan mengambil 3 kesaksian, yaitu menurut Ko Yakob. Nah, Ko Yakob ini seorang pria berusia 65 tahun yang pada saat itu diwawancarai tahun 2011. Dia dituduh menyimpan senjata dan menembak anggota Koramil karena sebelumnya tuh terjadi pembunuhan terhadap seorang anggota Koramil. Nah, Ko Yakob ini tuh dibebaskan dengan ancaman agar tidak menceritakan siksaan yang dia alami. Bekas penyiksaannya ini masih terlihat hingga sekarang. Bahkan pada wawancaranya tersebut dikatakan bahwa Ko Yakob ini ada bagian tubuhnya yang mati rasa. Katanya mau dipukul, dipatahkan, tapi tuh nggak terasa. Nah, Ko Yakob ini tuh dibebaskan pada Agustus 1998. Nah, Ko Yakob tidak hanya mengalami luka fisik tetapi juga mengalami trauma yang berkepanjangan. Selain itu juga ada kesaksian menurut Saifuddin. Saifuddin, seorang anak asal Pidi, mengalami penyiksaan saat usianya masih berusia 5 tahun. Nah, menurut laporan BBC News Indonesia pada tahun 2023, dalam wawancaranya bersama Saifuddin, dia mengatakan bahwa dia disetrum di perut, digantung terbalik, dan hampir diceburkan ke sumur. Nah, lalu ada kesaksian Tengku Abdullah Wahab Daud. Nah, Tengku Abdullah Wahab Daud ini tuh merupakan guru mengaji dan khatib yang ditangkap tanpa alasan jelas. Ia mengalami siksaan selama 35 hari, ditangkap oleh
tanggal 30 April 1998. Nah, selama dalam tahanan, ia dipukul, disetrum, ditelanjangi, bahkan dipaksa menjalani siksaan berat seperti diinjak dengan balok kayu. Nah, setiap kali Tengku Abdullah Wahab Daud ini mencoba berzikir atau mengucapkan tauhid, mulutnya ini disumbat pakai batu, lalu dipukul lebih keras. Nah, salah satu bentuk penghinaan menurut Tengku Abdullah Wahab Daud ini yaitu ketika dia dipaksa merangkak seperti anjing dan direndam di kubangan kotoran dari pagi hingga sore. Nah, ia juga mendengar perkataan dari aparat keamanan, salah satunya yaitu, "Kau tahu tidak, ada 16 orang yang saya bunuh." Nah, Tengku Abdullah Wahab Daud ini dibebaskan pada tanggal 5 Juni 1998. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu bentuk pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Rumah Gedong dan Posatis. Setelah melakukan penyelidikan terhadap 65 orang saksi, tim ad hoc penyelidikan peristiwa HAM berat di Provinsi Aceh menyimpulkan bahwa peristiwa Rumah Gedong dan Posatis lainnya mengandung bukti awal yang cukup untuk menduga adanya kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 huruf Jo, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan undang-undang tersebut, terdapat dua bentuk utama pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan seperti pembunuhan, penyiksaan, perbudakan, penghilangan paksa, dan tindakan diskriminasi. Adapun bentuk kejahatan yang terjadi dalam peristiwa Rumah Gedong dan Posatis yang sesuai saya bilang sebelumnya yaitu 1. Pemerkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya, 2. Penyiksaan, 3. Pembunuhan, 4. Perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik secara sewenang-wenang yang bertentangan dengan hukum internasional. Yang kelima ada penghilangan orang secara paksa. Nah, berdasarkan bukti kejahatan serta keterangan saksi dan juga dokumen yang tersedia, diduga bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa Rumah Gedong yaitu 1. Para komandan militer termasuk pembuat kebijakan serta pihak yang memiliki wewenang dalam mengawasi bawahan. Yang kedua ada komandan kesatuan dan anggota militer sebagai pelaku lapangan meliputi komandan Kopassus, komandan Baret Hijau, komandan Brimob, serta anggota pasukan yang ditugaskan di Rumah Gedong dan Posatis. Nah, yang ketiga ada pihak sipil yang terlibat seperti tenaga pembantu operasional atau TPO atau CUAK, ketua regu pos Kamling, serta Koce Gampong oleh Tutu. Selanjutnya, perkembangan penyelidikan dan tantangan penyelesaian kasus Rumah Gedong dan Posatis. Nah, latar belakang dan perkembangan penyelidikan. Penghancuran sisa bangunan Rumah Gedong oleh pemerintah Kabupaten Pidi merupakan hambatan dalam penyelidikan. Selain itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan bahwa peristiwa Rumah Gedong terjadi pada tahun 1989, sementara Undang-Undang tentang HAM baru diterbitkan pada tahun 1999. Hal ini membuat proses hukum menjadi lebih rumit, karena sesuai peraturan yang berlaku, pemerintah hanya dapat bertindak setelah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menetapkan suatu peristiwa sebagai pelanggaran HAM berat. Nah, Komnas HAM sendiri baru menetapkan kasus ini sebagai pelanggaran HAM berat pada tahun 2018. Dalam proses penyelidikannya, tim pencari fakta Komnas HAM menghadapi kendala besar, termasuk dugaan penghilangan barang bukti. Ketika tiba di lokasi pada 20 Agustus 1998, tim mendapati bahwa Rumah Gedong telah dikosongkan dan aparat keamanan telah meninggalkan tempat. Diduga telah terjadi pembongkaran kuburan massal oleh aparat keamanan dan juga tenaga pembantu operasi atau TPO. Nah, meski demikian, Komnas HAM tetap menemukan sisa-sisa kerangka manusia di beberapa titik penggalian, terutama di area proyek pembangunan Memorial Living Park Rumah Gedong. Nah, pembangunan Memorial Living Park merupakan bagian dari implementasi instruksi Presiden nomor 2 tahun 2023 mengenai penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat. Nah, yang kedua adalah tantangan dalam penyelesaian kasus
Sejak Komnas HAM menyerahkan laporan penyelidikan ke Kejaksaan Agung pada 2018, berkas terus dikembalikan dengan alasan kurang bukti. Nah, pembangunan Memorial Living Park senilai 17 miliar menimbulkan kontroversi karena diduga mengabaikan proses penyelidikan, tidak melibatkan korban dan masyarakat, serta membatasi akses publik. Temuan tulang manusia di area proyek pada November 2023 memperkuat kekhawatiran bahwa proyek ini bisa menghilangkan bukti penting dan memperlemah kepercayaan terhadap komitmen negara menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Nah, selanjutnya yang ketiga ini tentang ketidakpastian penyelesaian kasus Rumah Gedung dan Posatis. Hingga kini, kasus Rumah Gedung dan Posatis belum terselesaikan secara hukum. Pemerintah telah mengakui adanya pelanggaran HAM berat, tetapi proses yudisial tidak menunjukkan kemajuan berarti. Transparansi terbatas, bukti sulit diakses, dan korban tidak dilibatkan secara memadai. Nah, mekanisme penyelesaian melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyediakan dua, yaitu Pengadilan HAM ad hoc atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR. Namun pelaksanaan KKR Aceh yang diatur dalam Kanun Nomor 17 Tahun 2013 mengalami hambatan karena belum ada aturan pelaksanaan yang kuat, membuat penyelesaian non-yudisial belum efektif. Nah, kesimpulannya dari materi hari ini adalah dari sisi hukum dan keadilan, peristiwa ini merupakan contoh nyata dari pelanggaran HAM berat yang mencakup tindakan penyiksaan, penghilangan paksa, dan kekerasan seksual. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penyelidikan oleh Komnas HAM dan lembaga terkait, penyelesaian kasus ini masih menghadapi banyak kendala. Beberapa langkah telah diambil untuk mengungkap kebenaran, seperti pengumpulan kesaksian korban dan rekomendasi pemulihan bagi mereka. Namun, penegakan hukum terhadap pelaku masih menjadi tantangan besar hingga saat ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.